Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas Umar bin Khattab, sang musuh koruptor yang anti nepotisme. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Di samping ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya, Umar bin Khattab radhiyallahu an terkenal sebagai orang yang bertabiat keras, tegas, dan terus terang dan jujur. Sama halnya seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sejak memeluk Islam, ia menyerahkan seluruh hidupnya untuk kepentingan Islam dan muslimin. Baginya tak ada kepentingan yang lebih tinggi dan harus dilaksanakan selain perintah Allah dan Rasulnya. Kekuatan fisik dan mentalnya, ketegasan sikap dan keadilannya, ditambah lagi dengan keberaniannya bertindak, membuatnya menjadi seorang tokoh dan pemimpin yang sangat dihormati dan disegani, baik oleh lawan maupun kawan. Sesuai dengan teladan yang diberikan oleh Rasulullah SAW, ia hidup sederhana dan sangat besar perhatiannya kepada kaum papa, terutama mereka yang diperlakukan secara tidak adil oleh orang lain. Bila Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah melalui pemilihan kaum muslimin, maka Umar bin Khattab dibaiat sebagai khalifah berdasarkan pencalonan yang diajukan oleh Abu Bakar beberapa saat sebelum wafat. Masa kekhalifahan Umar ibn Khattab radhiyallahu an berlangsung selama kurang lebih 10 tahun. Di bawah pemerintahannya, wilayah kaum muslimin bertambah luas dengan kecepatan luar biasa. Seluruh Persia jatuh ke tangan kaum muslimin, sedangkan daerah-daerah kekuasaan Bizantium, seluruh daerah Syam dan Mesir satu persatu bernaung di bawah bendera tauhid. Sahabat Pena Pencari Hikmah, penduduk di daerah-daerah luar semenanjung Arabia berbondong-bondong memeluk agama Islam. Dengan demikian, Islam bukan lagi hanya pemeluk bangsa Arab saja, tetapi sudah menjadi agama berbagai bangsa. Sukses gilang gemilang yang tercapai tak dapat dipisahkan dari peranan Khalifah Umar ibn Khattab sebagai pemimpin. Ia banyak mengambil prakarsa dalam mengatur administrasi pemerintahan sesuai dengan tuntutan keadaan yang sudah berkembang. Demikian pula di bidang hukum. Ia berpegang teguh kepada prinsip-prinsip ajaran Islam, dan dengan memanfaatkan ilmu-ilmu yang dimiliki para sahabat Nabi Muhammad, khususnya Sayyidina Ali, sebagai khalifah ia berhasil memfatwakan bermacam-macam jenis hukum pidana dan perdata, di samping hukum-hukum yang bersangkutan dengan pelaksanaan peribadatan. Tetapi bersamaan dengan datangnya berbagai sukses, kaum muslimin mulai dihadapkan kepada kehidupan baru yang penuh dengan tantangan-tantangan. Dengan adanya wilayah Islam yang bertambah luas, dengan banyaknya daerah-daerah subur yang kini menjadi daerah kaum muslimin, serta dengan kekayaan yang ditinggalkan oleh bekas-bekas penguasa lama Bizantium dan Persia, kaum muslimin Arab mulai berkenalan dengan kenikmatan hidup keduniawian. Hanya mata orang yang teguh iman sajalah yang tidak silau melihat istana-istana indah, kota-kota gemerlapan, ladang-ladang subur menghijau dan emas perak intan berlian berkilauan. Kaum muslimin Arab sudah biasa menghadapi tantangan fisik dari musuh-musuh Islam yang hendak mencoba menghancurkan mereka. Tetapi kali ini tantangan yang harus dihadapi jauh lebih berat, yaitu tantangan nafsu setan yang tiap saat menggelitik dari kiri kanan, muka belakang. Tantangan berat itulah yang mau tidak mau harus ditanggulangi oleh Khalifah Umar bin Khattab berkat ketegasan sikap, kejujuran dan keadilannya, dan dengan dukungan para sahabat Rasulullah yang tetap patuh pada teladan beliau. Khalifah Umar radhiyallahu an berhasil menekan dan membatasi sekecil-kecilnya penyelewengan yang dilakukan oleh sementara tokoh kaum muslimin. Pintu-pintu korupsi ditutup sedemikian rapat dan kuatnya. Tindakan tegas dan keras cepat pula diambil terhadap oknum-oknum yang bertindak tidak jujur terhadap kekayaan negara. Sudah tentu ia memperoleh dukungan yang kuat dari semua kaum muslimin yang jujur, sedangkan oknum-oknum yang berusaha keras memperkaya diri sendiri, keluarga dan golongannya pasti melawan dan memusuhinya. Sahabat Pena Pencari Hikmah, Umar radhiyallahu an seringkali berkeliling tanpa diketahui orang untuk mengetahui kehidupan rakyat, terutama mereka yang hidup sengsara.
Dengan pundaknya sendiri ia memikul gandum yang hendak diberikan sebagai bantuan kepada seorang janda yang sedang ditangisi oleh anak-anaknya yang kelaparan. Jika Umar radhiyallahu an mengeluarkan peraturan baru, anggota-anggota keluarganya justru yang dikumpulkan lebih dulu. Ia minta supaya anggota keluarganya menjadi contoh dalam melaksanakan peraturan baru itu. Apabila di antara mereka ada yang melakukan pelanggaran, maka hukuman yang dijatuhkan kepada mereka pasti lebih berat daripada pelanggaran itu dilakukan oleh orang yang lain. Dengan kekhalifahannya itu, Umar bin Khattab radhiyallahu an telah menanamkan kesan yang sangat mendalam di kalangan kaum muslimin. Ia dikenang sebagai seorang pemimpin yang patut dicontoh dalam mengembangkan keadilan. Ia sanggup dan rela menempuh cara hidup yang tak ada bedanya dengan cara hidup rakyat jelata. Waktu terjadi paceklik berat, sehingga rakyat hanya makan roti kering, ia menolak diberi samin oleh seorang yang tidak tega melihatnya makan roti tanpa disertai apa-apa. Ketika itu ia mengatakan, "Kalau rakyat hanya bisa makan roti kering saja, aku yang bertanggung jawab atas nasib mereka pun harus berbuat seperti itu juga." Sahabat pera pencari hikmah, makna ulama, pemimpin, dan orang kaya menurut Imam Asy-Syafi'i. Terkadang kita sering melakukan simplifikasi terhadap nama atau sebutan tertentu. Misalnya kata ulama sering diartikan sebagai orang yang memiliki banyak pengetahuan dalam agama. Itu saja. Begitupun dengan orang kaya, sering diartikan sebagai orang yang memiliki banyak harta. Pemimpin juga sering diartikan sebagai orang yang memiliki banyak rakyat. Tentu hal ini mempengaruhi sikap kita sehari-hari. Misalnya, ketika kita menganggap bahwa orang kaya adalah orang yang memiliki banyak harta saja, akan menyebabkan penyimpitan makna. Padahal makna kaya dalam bahasa Arab adalah ghinan ghaniyu, yaitu la yahtaju ila syai'in. Artinya, ia sudah merasa cukup dengan apa yang ia miliki. Secara gamblang dan jelas, Imam Syafi'i mengatakan dalam syairnya terkait hakikat dari ulama, orang kaya dan pemimpin. Sesungguhnya orang fakih adalah ia yang mengerti dengan perbuatannya, bukan pandai karena ucapannya. Begitu juga pemimpin, ia adalah orang yang memimpin dengan akhlaknya, bukan banyak pengikutnya. Begitu juga orang kaya, ia adalah orang yang merasa cukup dengan keadaannya, bukan karena kerajaannya dan hartanya. Pada bait pertama, Imam Asy-Syafi'i menjelaskan bahwa seorang fakih yang mengerti ilmu agama adalah ia yang mengamalkan ilmunya, bukan hanya pandai berbicara mengenai apa yang ia ketahui. Di sini kita dapat mengambil makna bahwa tujuan utama dari ilmu adalah untuk diamalkan. Bukankah ilmu yang tak diamalkan seperti pohon tak berbuah? Pada bait kedua, Imam Asy-Syafi'i menjelaskan arti seorang pemimpin, yaitu mereka yang memiliki akhlak yang terpuji, bukan saja memiliki banyak pengikut. Begitupun di bait selanjutnya, beliau menjelaskan makna kaya yang hakiki, yaitu merasa cukup dengan keadaannya. Keadaan seseorang baik ketika senang maupun susah, selama tidak diiringi dengan rasa syukur, pasti selalu merasa kurang. Orang kaya sekalipun, jika ia tidak menumbuhkan rasa cukup dalam dirinya, maka rasa kekurangan akan terus muncul dalam dirinya, sehingga sebanyak apapun harta yang dimilikinya tidak akan membuatnya merasa cukup. Lantas sebagai seorang pelajar, sudahkah kita mengamalkan ilmu kita? Jika kita seorang pemimpin, terlepas dari apapun macamnya, sudahkah berperilaku yang baik kepada orang lain maupun diri sendiri? Begitu pula dengan keadaan kita yang serba berkecukupan, sudahkah kita bersyukur kepada Yang Maha Pemberi rezeki? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.